two, one, two, three, four. Gedung apa ini? The Plaza Hotel. The Plaza Hotel. Ada di film-film Home Alone dan lain-lain. Oh, oke. Jadi tempatnya cukup terkenal, tapi saya baru kesini. Nggak tahu, ini apa nih? Orang-orang dijajarin begini. Oh, akrobat. Everyone should come to New York once in their lifetime. I've dreamt of this since I was a kid. And this man who's just performed is 84 years of age. Inilah dia pemirsa, subway kota New York dengan segala macam keajaiban dan keunikannya. Anda bisa melihat sebuah sistem kereta api bawah tanah yang itu benar-benar luas, jaringannya di mana-mana, rame banget, saking ramenya nih. Kayak kita sebenarnya agak salah kalau kita berhenti di sini karena semua orang itu gerak semuanya nih. Nggak ada yang diem cuma buat perhatiin apa segala macam. Tapi masalahnya, ini tempat saking luasnya, kadang kalau misal pemirsa tidak melihat petunjuk atau baca peta dengan seksama, agak bahaya nih, karena pasti nyasar gitu. Memang di sini tuh semuanya sistemnya itu satu kali pembayaran aja, harganya flat, rata $2,99, itu bisa kemana aja, dan kalau 12 kali pakai Anda langsung gratis seminggu naik subway. Keren nggak tuh? Gimana dengan MRT di Jakarta atau di KRL yang ada di ibu kota? Nah, oke, sekarang kita jalan mau kita kayak agak nyasar nih. Baru dibilang juga, itu nyasar. Oke, kita akan kemana, nanti kita akan tunjukkan rahasia, jadi ikutin aja sekarang. Kalau saya bandingin sama metro yang ada di DC, sama subway yang di New York, ini mungkin karena lebih tua kali ya? Atau karena apa? Lebih tua emang di sini nih? Kotor. Oh, emang kotor? Jadi karena kotor, pemirsa. Lihat deh, banyak barang-barang apa, botol jatuh di sini, banyak. Sayang banget. Tapi ya gimana ya, ini sistem yang tidak pernah berhenti gitu ya, hampir 24 jam. Dan itu semua orang menggunakan ini untuk bertransportasi kemana-mana. Agak kotor, beberapa tempat bahkan bau pesing gitu. Jadi salah satu persoalan yang harus diselesaikan pemerintah kota New York kayak untuk menyediakan paling nggak toilet gitu. Cuma so far ya tidak ada masalah. Oh, ini kereta kita pemirsa. Oke, kita langsung menuju ke tempat yang ada di tujuan kita. Dahulukan yang keluar dulu. Nah, ini suasana subway-nya kayak di film-film auranya, kayak agak redup-redup remang gimana gitu kan. Bagus mana sama kereta DC? Ya, I have to say DC kan. Saya selama ini menggunakan kereta DC itu ya kayak saya pikir kayak bagus ya. Ternyata mendingan ke DC kalau saya keren. Sambil nunggu kita sebaiknya tanya kameramen saya yang dia warga asli kota New York yang udah lama di sini gitu kan. Bapak Reni, hal paling unik yang pernah ada lihat ketika naik subway-nya. Oktober itu masuk film karena dingin di luar, banyak kena wisma kan di sini kan. Wisma itu cari tempat hangatnya di kebun sini. Oh, dalam kereta? Dalam kereta, jadi kalau udah masuknya sini, Bapak sudah mencium bau pesing di luar, pindah ke dalam. Kalau lihat sign yang itu, leave some seat for the rest of us. Itu nggak cuma tanda, kan memang orang-orang suka ada yang tiduran. Oh alah. Ini satu di kota New York yang sebenarnya ada antisipasi. Antisipasi, betul. I need drop, got a shit, just a beat, got a hit, lil pain, home sick, तेरी chick, got a leg, by the blow. The whole scene up, high तेरा goal, the boss आधा कीमत, करूँ जब spit, मेरे आइयों ने सामने, ना जाएगा बिना विचार कांधे, flow करे kill, चाहे trap हो या jail, हम steal करे deals, पूरी gang मेरे कई बजे beat. Akhirnya, nah kemana kita sekarang pemirsa?
kita ke Central Park. Di sebelah kanan saya. Dan ada gedung apa ini? The Plaza Hotel. The Plaza Hotel. Ada di film-film Home Alone dan lain-lain. Oke, jadi tempatnya cukup terkenal, tapi saya baru kesini. Setelah sini ada apa lagi ya? Ada Apple Store yang ikonik, yang gacha semua. Di HP baru kita. Gedung tinggi ini adalah sebuah toko ponsel ternama. Saking kerennya nih, ternyata juga jadi destinasi turis, pemirsa. Wow, di sini ada tamannya. Di bawah ada kayak, kok ada kayak hijau-hijau ya? Coba-coba kita lihat sedikit. Oh, jadi ini. Ternyata ini tempat yang sering nongol di TV-TV. Tempat yang kalau misalnya ada Launching. kayak sangat futuristik, pemirsa. Kita lihat-lihat saja. Beli. Kayaknya enggak dulu. Kita sedang dalam kondisi krisis keuangan. Tapi cukup tahu aja. Jadi sekarang kita naik ke atas lagi. Saya udah bawa ke sini, pemirsa. Jadi kalau nanti ke Amerika, ke New York, bisa ke sini sendiri. Kalau beli HP di sini, resikonya adalah pulang ke Indo tetap harus bayar pajaknya. Nggak bisa dapat murah lagi. Excuse me, sir. How much do you pay for to get? $44. 44 per person. Tadi katanya $44 loh. Nomor 1, pemirsa, tempat turis di dunia dan di Amerika Serikat. Tahu nggak apa? Ini Empire State Building. Ada di dalam Empire State Building, pemirsa. Pertama kali saya ke Empire State. Gedung-gedungnya, foto-fotonya keren. Emang ini ikonik, bahkan tuh King Kong. Itu juga satu hal kenapa Empire State Building cukup terkenal. Right up here, folks. Welcome. Thank you. Oh, ada miniaturnya. Ki. Oh, English. Buy ticket, top deck 86th floor. Coba kita mau cari yang paling mewah. Ini harganya berapa? 120. Nope, general. Tadi katanya $44 loh. Nih, General. oh ini biayanya kalau mau ke Mbak ini. ya, untuk lihat dari sininya. Tapi pemirsa, jujur lihat harganya kayaknya nanti pemirsa kesini aja. Kita sebenarnya akan foto yang di tempat kecil tadi aja tuh. Mohon maaf banget nih karena harganya mahal. Jadi kita sebaiknya mundur dulu. Nah, ini dia. Kita pakai mode kecilnya aja untuk foto karena tidak punya duit. Oh ya, kalau dirupiahin tadi $44 itu kayak sejuta ya, hampir ya? Maybe 900 ribuan deh. Paling murah, paling mahal tadi bisa sampai 1-2 juta lah. Ini gratis. Cuma modal nanya aja sama PD masuk. Boleh masuk nggak foto ke sini? Kita foto di sini di Empire State Building bersama dengan tas turis I Love New York. Yeah. Nah, tadi udah foto di dalam yang versi mininya, ini versi aslinya nih. Makanya orang-orang pada fotonya di sini, turis-turisnya kan ngeliatin biar dapat semua gedungnya Empire State pakai HP lensa yang 0,5. Cakep. Tapi ujungnya nggak kelihatan, pemirsa. New York tuh kayak nggak ada habisnya lah untuk hal-hal seperti ini nih.
satu hal yang nggak habis juga, yaitu cerita. Kita punya cerita dari Pak Aneh yang unik dari berbagai penjuru dunia, termasuk keunikan kayak Empire State Building inilah yang unik karena tinggi dan terkenal gitu ya. Kita lihat ceritanya Pak Aneh berikut ini. Mantap, Lur. Pemirsa, berjumpa kembali dengan saya Pak Aneh, menyeruak dari dedanan yang mulai menguning di Washington DC ya, karena musim gugur ini nanti sebentar lagi kering kerontang gersang, dan kali ini akan menemani Anda dengan cerita-cerita aneh dari seluruh penjuru dunia. Nah, pemirsa, saya jalannya seperti mencuri ayam aja ini. Nah, ini gara-gara saya ingin menirukan sejumlah warga Moskow yang sedang asik untuk menikmati jalan yang katanya bikin kaki sehat. Jalannya dikasih kerikil, dikasih tai jaran, dan lain-lain, katanya seperti dipijat rasanya. Bagi Anda yang gampang geli dan juga tidak tahan sakit, jangan coba-coba melewati lintasan jalan kaki ini. Semua harus berjalan tanpa alas kaki. Kalau ketahuan pakai sepatu bisa kesetrum. Di lintasan yang panjangnya 3 km di dekat kota Moskow, Rusia ini, dipasang jajaran buah pinus, kerikil laut, lumpur, kotoran kuda, dan benda-benda lain yang membuat telapak kaki Anda terasa tidak nyaman. Namun, kata pembuatnya, berjalan tanpa alas kaki atau nyeker di permukaan yang tidak mulus itu bagus untuk kesehatan karena seperti telapak kaki Anda dipijat. Masih oke lah ini, karena tidak dipasang paku. Wah, enak juga nih, duduk di atas bonggolnya kayu yang ditebang ini. Tapi ini nggak tahu nih, ini mungkin kayu bekas apa, nggak tahu, saya nemu di jalan. Mungkin bekas perabotan. Nah, kalau Anda menemukan kayu bekas perabotan kursi atau meja, ya mungkin ya yang paling enak dibakar. Wah, tapi itu nggak kreatif. Atau gimana kalau untuk melempar anjing, lah itu kasihan anjingnya, nggak berperikehanan. Yang kreatif seperti Mas Tocak dari Ukraina ini, pemirsa, yang membuat alat-alat musik, gitar ataupun yang lain-lain lah, biola, itu dari kayu perabotan bekas dibuang di jalan itu, pemirsa. Jadinya memang bagus, baik itu bentuk maupun suaranya. Padahal Tocak, perajin gitar dari Ukraina ini, membuatnya dari perabotan kayu yang dibuang pemiliknya di tempat-tempat sampah. Tocak yang juga jago IT ini justru bilang, kayu-kayu tua bekas perabotan justru lebih bagus untuk bahan alat musik dibanding kayu baru karena sudah kering secara alami. Dan satu lagi kelebihan kayu bekas adalah membantu pelestarian alam karena tidak harus menebang pohon. Dan yang jelas, ini lebih ngirit biaya produksinya, saudara. Aduh, pemirsa, saya ini karena mungkin males atau karena latihan ya seadanya saja, makanya baru 10 meter sudah bernapasnya terengah-engah ini. Nah, tapi saya nggak bayangkan ini, bahkan di Jerman itu ada namanya lari, bayangkan sambil minum bir. Nah, ini biasanya kan minumnya madu atau air kelapa supaya sehat, tapi ini minum bir. Nah, ini lawannya pasti bukan yang lain, tapi dirinya sendiri ini. Puluhan orang ikut dalam lari sambil minum bir di Berlin, Jerman ini. Gak bahaya tak ini? Mungkin mereka memang pencari mara bahaya, pemirsa. Dalam lomba lari ini, setiap peserta lari 4 putaran dan di antara putaran mereka harus minum bir. Sehabis minum, segera lari, dan kalau ada yang muntah dapat hukuman lari 1 putaran lagi. Jadi kalau mabuk harus ditahan, jangan sampai muntah. Seperti dalam lari biasa, pemenang ditentukan oleh siapa yang paling cepat lari dan menyentuh garis finish. Bedanya, lawan sesungguhnya dalam lari ini adalah diri mereka sendiri, pemirsa. Aduh, ini orang ini di sini juga banyak nggak disiplin, mau botol sembarangan. Ini sangat tidak sopan ini. Ya mungkin ketidaksopanan itu apakah bagian dari keanehan menurut Anda semua? Nggak tahu lah saya jawabannya. Nah, pemirsa, dengan yang tadi cerita-cerita aneh dari seluruh penjuru dunia, jangan kaget, jangan heran. Sampai jumpa minggu depan. Oke,
Mas Nara. Nggak bener nih ngajak ngobrol saya nih. Kan Anda yang lama di New York nih, saya dari Washington DC, sibuk banget nih ngapain nih Mas di sini? Kita sih sebenarnya kerja ya di sini. Kantornya orang Indonesia. Jadi kalau misalnya Anda jalan-jalan di New York, terus tiba-tiba paspor Anda hilang, Coy. bisa datang ke sini buat urus, minta tolong bantuin gitu. Ini kita mau urus paspor atau gimana, Pak? Kita mau urus apa ya? Kita urus kalau bisa kita urus lah. Ini udah lewat acaranya, Pak ya? Udah, dahulu kala. Dahulu kala ya? Iya. Bukan sekarang ya acaranya ya? Jadi udah lewat ini. Aduh, kita masuk aja pemirsa. Iya. insane, but then a feeling I cannot explain became my frame of mind. Not the same pretender. I am more than a ranger. Oh, di sana ada makan Indonesia. Kue doang. Ini kayak kue di apa namanya tuh? Bentar dan makan. Wapo. Oke, Mas Nara. Nggak bener nih ngajak ngobrol saya nih. Kan Anda yang lama di New York nih, saya dari Washington DC jauh-jauh ke sini loh. Kayak pengen tahu sebenarnya tadi kayak lagi sibuk banget nih ngapain nih Mas di sini? Kita sih sebenarnya kerja ya di sini gitu. Biar ketahuan kerja juga. Mantap. Nah, kita lagi produksi sih. Ada acara yang namanya Dahulu Kala. Ini adalah semua anak-anak muda di sini. Nah, mereka berkarya di sini, mereka berkolaborasi di sini, kemudian mereka menjual karya-karya di sini. Nah, gitu. Jadi datang ke sini lagi ke sini, terus janjian sama Taris. Iya, pas. Kalau mau cerita panjang ini, kayaknya nanti akan habis durasi kita. Mendingan nanti tonton programnya Mas Nara di video juga. Ini supaya nanti kita kalau pengen tahu gimana isinya di sini kan, wah, pokoknya apapun dari New York dengan Mas Nara. Ya, oke. Mantap sudah. Gotta show respect in the presence of a boss. If you ask me if we're cocky, my answer's of course. We're bigger, we're stronger, we're better. You're looking at the only thing that matters. If real's what you want, then we real legit. We as real as they come and as real as it gets. Cause the time's right now, it ain't time to quit. Kita pas. Sorry. Saking padatnya nabrak orang pun udah kayak biasa. Inilah kita di tengah-tengah kota New York. Semua pada bikin konten, semua mau foto di sini, semua nggak cuma dari Amerika, dari seluruh penjuru dunia. Tuh, lihat deh. Sampai ada yang pakai jas segala buat moto. Itu tempatnya, tempat duduk. Kalau mau duduk liatin ke arah Times Square di sana. Pas dari tengah-tengah kota New York, kita bisa menikmati suasana indahnya sampai nanti besok pagi mungkin masih akan seperti ini ramenya pemirsa. Karena emang nggak pernah tidur. The city that never sleeps. Lampu nyala semua terang, nggak pernah. Kayaknya lagi siang-siang bawaannya rasanya nih. Tahukah Anda, setiap malam nanti nih, pas tengah malam setiap hari gitu ya, nanti semua LED yang ada di sini tuh akan menyiarkan video yang sama. Biasanya video-video yang indah. 3 menit durasinya setiap tengah malam tank. Jumlahnya turis yang kesini tuh bisa lebih dari 50 juta orang setiap tahunnya. Dan nggak cuma dari Amerika, tapi dari semua LED ini membutuhkan energi listrik. Berapa tagihannya kira-kira? Tentu cukup banyak, tetapi tagihannya itu kurang lebih akan sama dengan tagihan 10.000 hingga 20.000 rumah di kota New York. Tuh, ada yang bikin games-games kayak gini nih. Seru banget, rame. Berbagai cara dilakukan untuk mendapatkan uang di kota New York. Oke, kita kebetulan nih ketemu seorang YouTuber terkenal. Gila. Say what? Gimana? Gak nyangka loh, ini pas banget. Lagi baru pulang kerja sih. Baru pulang kerja, jadi aku lokasi tempat kerja deket banget sih dari Times Square. Tiap hari ngelewatin ini berarti. Ya. Kesannya gimana? Tadi aku ngeliatin Times Square tuh kayak bener-bener padat banget yang kayak, ya Allah, ini ngeliatin orang-orang tuh kayak susah gitu loh. Ya. Kalau kamu gimana ngeliatnya? Kalau aku pribadi malah seneng ya. Jadi kayak ngeliat setiap hari orang-orang dari berbagai dunia. Setiap harinya pasti orang-orangnya beda gitu. Ya. Jadi dan siapa sih yang nggak pengen ke
pusat New York, yaitu di Times Square kan. Jadi Oke. Tips and trick buat orang Indo yang jalan ke New York mau ke Times Square. di sini banyak banget yang New York itu kan gede ya. Satu hal sih, kan kalau misalnya dari sisi lain ya, bahaya. Banyak bakal kalian temuin banyak kayak orang-orang yang homeless atau orang-orang yang cukup gila gitu. Jangan tatap mata mereka. Kalian bakal ditegur gitu. Malah bakal dikejar atau bakal marah ya. Kalau misalkan di Times Square lebih tepatnya ya, di sini banyak banget scam juga, hati-hati. Kayak misalkan ya mungkin kalau misalnya gini, kalau misalnya Anda mau foto, misalnya pengen kayak wah lucu nih ya, foto silahkan, tapi harus bisa ngeluarin budget. Tapi kalau misalnya tiba-tiba dideketin nih, terus dipaksa untuk foto bareng, bahkan kameranya dipegang, wah itu nggak gratis. Itu nggak gratis. At the end kalian harus bayar. Nah, itu yang mesti diantisipasi. Tapi terima kasih waktunya. Follow informasi New York. Oh ya. Untuk yang mau follow bisa follow Instagram saya tedchai, teddy.mc11. Dan ya buat kalian yang mau tahu seputar dunia New York US bisa cek langsung my IG. Say what? Nice. Itu dia pemirsa, jangan lupa kita udah jalan-jalan tadi keliling di kota New York dan berakhir di Times Square. New York. Jadi ya di pusat kota jantungnya New York. Oke. Sampai sini dulu, saya Tarsir Ziman dan ada Randy Wicaksana di belakang kamera. Dan saya Tedchai MC11. Sampai jumpa di jalan-jalan Amerika Selanjutnya. Bye.